Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak Efrizal, guru PAI STN 12 Pahambe, Kecamatan Perkoto. Hari ini anak-anak semua kita akan belajar 5 Rasul Allah Idolaku, pendidikan agama Islam kelas 5 SD, dengan subtema memahami kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Dengan subtema memahami kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Sebelum kita belajar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo anak-anak di rumah kita baca doanya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Materi kita pada kisah Nabi Daud ini ada 4. Yang pertama yaitu Nabi Daud saat remaja. Ya. Yang kedua Nabi Daud saat dewasa. Yang ketiga keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Yang keempat mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Setelah kita pelajari yang 4 ini, kalau anak-anak sudah memahami dan tidak ada lagi pertanyaan, nanti kita akan masuk kepada soal-soal latihan. Nah, kita masuk yang pertama, Nabi Daud saat remaja. Nabi Daud saat remaja, di mana dia dilahirkan dari kalangan Bani Israel. Saat masih remaja, beliau sudah menunjukkan sifat berani dan memiliki kekuatan yang hebat, di mana suatu hari Raja Talut memimpin Bani Israel melawan Raja Jalut yang kejam dan jahat. Daud membuktikan dirinya yang paling berani, di mana Nabi Daud ikut berperang dan membunuh Jalut dengan ketapelnya. Ayo kita lihat videonya. Bapak sudah menyiapkan video sehingga kamu bisa menyaksikan bagaimana keberanian Daud yang ketika itu masih remaja. Lihatlah, mereka seperti singa-singa yang sedang kelaparan. Iya, kau benar sekali. Setiap mereka berhasil mengalahkan salah satu di antara kita, tiba-tiba datang lagi orang baru di antara mereka. Iya, jumlah mereka bertambah terus dan tidak ada habis-habisnya. Maju terus, Allahu Akbar. Matilah kau. Tamat riwayatmu. Ternyata hanya begitu saja kemampuanmu. Maju terus. Allahu Akbar. Yang berhak mematikan adalah Allah, bukan kau. Katakan, di mana pemimpin kalian yang bernama Talut? Ayo maju! Suruh maju, atau aku sendiri yang akan menyeretnya! Akulah lawanmu, bukan mereka. Jadi kau yang memimpin Bani Israel untuk melawan kekuasaanku. Aku diperintahkan oleh Allah untuk membunuhmu dan menghentikan kejahatanmu terhadap bangsa Israel. Tidak ada
Mau apa dia? Mungkin dia sudah gila. Dia ingin melawan Jalut. Pergi dan bertobatlah kau Jalut. Aku tidak ingin membunuhmu. Pergilah kau. Ternyata bangsa Israel adalah bangsa yang pengecut. Sampai-sampai harus mengirim anak kecil kalian untuk melawanku. Minggir kau anak kecil. Tempatmu bukan di sini. Atau kau juga sudah bosan hidup? Hebat juga kau bocah kecil. Tapi coba kau rasakan yang ini. Kau pasti akan mati. Sudah kukatakan, tidak ada yang bisa melawanku. Hei, lihat itu. Daud masih hidup. Iya benar ya. Dengan izin Allah, matilah kau Jalut. Aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadamu, karena engkau telah berhasil mengalahkan Jalut, penguasa kejam yang telah menindas kita. Tidak tuanku, ini semua adalah berkat pertolongan Allah, bukan karena aku. Semoga Allah merahmatimu, nak. Saudara-saudaraku semua, kemenangan ini adalah kemenangan yang Allah berikan kepada kita. Kemenangan ini bukanlah semata-mata hanya karena usaha dan kerja keras kita, tapi berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita Daud telah mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan fisik dan jumlah bukanlah segala-galanya, tapi keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah lah yang paling penting. Hari ini kita boleh bergembira, tapi ingatlah, jangan sampai kita terlena dengan kemenangan ini dan membuat kita lupa akan Ya, anak semua. Nah, itulah tadi video bagaimana Daud mengalahkan Raja Jalut yang begitu besar badannya dengan ketapelnya. Baik, berikutnya yang kedua kita pelajari tentang Nabi Daud saat dewasa. Ketika Nabi Daud sudah dewasa, Allah mengangkat dia sebagai nabi. Kepadanya diturunkan kitab Zabur untuk sebagai pedoman bagi Bani Israel. Raja Talut pun menikahkan anak perempuannya dengan Nabi Daud. Dari pernikahan tersebut lahirlah anak-anak Nabi Daud, diantaranya yaitu Nabi Sulaiman. Saat Raja Talut meninggal dunia, Bani Israel sepakat mengangkat Nabi Daud sebagai raja mereka. Daud pun memerintah dengan adil dan bijaksana. Nah, itu bagian yang kedua. Sekarang kita masuk bagian yang ketiga, yaitu keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Nah, di antara keteladanan yang bisa kita ambil dari Nabi Daud adalah satu, tentang keberaniannya. Ini terlihat ketika dia membantu Raja Talut mengalahkan Raja Jalut. Walaupun masih remaja, usia baru belasan tahun, dia sudah berani untuk ikut pergi berperang dan berhasil menjadi penentu kemenangan yang diraih oleh Raja Talut atas Raja Jalut yang kejam. Yang kedua, keteladanannya adalah di mana beliau ini sangat taat beribadah. Dia rajin berzikir dan berpuasa. Dia berpuasa sehari dan berbuka sehari. Itulah puasa Nabi Daud yang dicontoh oleh orang pada hari ini. Yang ketiga, beliau tuh adil memimpin rakyatnya. Siapapun yang memberikan semacam
permasalahan yang ingin diselesaikan oleh beliau, beliau dengan senang hati menyediakan waktunya untuk menyelesaikan permasalahan yang dirasakan, yang dialami oleh masyarakat yang dia pimpin. Apakah siang hari, sore hari, ataupun malam, pokoknya siapapun yang datang kepada beliau untuk diberikan solusi atau penyelesaian tentang masalah yang dia hadapi, Nabi Daud dengan senang hati menyelesaikan dengan adil dan menyenangkan bagi masyarakatnya. Inilah 3 keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah dari Nabi Daud alaihissalam. Jadi yang keempat lagi, apa saja mukjizat Nabi Daud? Nah, Nabi Daud memiliki 2 mukjizat. Yang pertama, suaranya merdu. Kalau Nabi Daud itu bernyanyi atau membaca puisi, manusia yang lewat ketika Nabi Daud membacakan puisinya, membawakan lagunya, orang akan terpana dan begitu asik mendengarkan nyanyiannya. Begitupun dengan hewan maupun alam, begitu senang mendengarkan suara dari Nabi Daud yang amat merdu. Lalu yang kedua, Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, langsung dengan tangannya. Kalau hari ini orang melunakkan besi dengan menggunakan api, dengan menggunakan martel untuk menggunakan besi, tapi Nabi Daud langsung dengan tangannya. Bisa dia bentuk besi itu menjadi apapun yang dia inginkan, jadi pedang kah, jadi tombak kah, jadi pisau kah, dengan tangannya langsung, tanpa menggunakan alat bantu. Inilah 2 mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Nah, jadi materi kita sudah selesai. 4 hal tentang Nabi Daud saat remaja, Nabi Daud saat dewasa. Yang ketiga tentang keteladanan Nabi Daud. Yang keempat tentang mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Jadi kalau anak Pak sudah memahami dari 4 materi ini, kita akan lanjut dengan soal-soal latihan. Nah, silahkan anak Pak semua, kamu tulis ini di buku latihanmu, 4 soal yang sudah Bapak tulis. Siapakah nama raja-raja yang memimpin Bani Israel zaman Nabi Daud? Yang kedua, siapa nama raja yang dibunuh oleh Daud saat remaja? Yang ketiga, tulislah 2 mukjizat Nabi Daud. Yang keempat, tulislah 2 keteladanan dari Nabi Daud. Ya, ini 4 soal yang akan kamu kerjakan di rumah masing-masing. Silahkan jawab. Soal-soalnya Bapak ambil dari materi yang sudah Bapak sajikan dalam video ini. Soal-soalnya tidak susah, mudah. Bagian apa yang ada tadi memperhatikan materi kita ini akan mampu menjawabnya. Ya, demikianlah hari ini pelajaran kita, dan kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin.